Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta dukungan pemerintah Prancis untuk mempercepat penyelesaian perjanjian ekonomi Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA. Adapun perundingan IEU-CEPA telah berlangsung sejak tahun 2016 dan melalui 19 putaran perundingan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dukungan penuh oleh Prancis terhadap percepatan penyelesaian perjanjian ekonomi Indonesia Uni Eropa atau Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Karena itu Indonesia pun minta dukungan pemerintah Prancis untuk percepatan penyelesaian EU-CEPA. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat menerima kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu pekan lalu. Di bidang ekonomi kami sepakat mendorong hubungan dagang dan investasi yang lebih seimbang. Kami juga meminta dukungan Prancis untuk mempercepat penyelesaian Indonesia European Union CEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan kami terima kasih bahwa Presiden Macron menjanjikan mendukung keanggotaan kami tidak hanya di CEPA tapi juga di OECD. EU-CEPA merupakan perjanjian menyeluruh yang bertujuan meningkatkan akses pasar, kerjasama perdagangan, serta investasi antara Indonesia dan Uni Eropa. Negosiasi yang telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu kini mendapat dorongan baru dengan komitmen politik tingkat tinggi dari Perancis. Perundingan EU-CEPA telah berlangsung sejak tahun 2016 dan telah melalui 19 putaran. Perjanjian ini bersifat komprehensif serta mencakup isu-isu strategis seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, pengadaan publik, harmonisasi regulasi, serta kerjasama pembangunan kapasitas. Berbagai sumber untuk IDX News. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menanti percepatan penyelesaian perundingan IEU-CEPA, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Halo Pak Handito, apa kabar? Ya, selamat pagi. Sorry. Ya, Baik. kabar baik, Mas. Terima kasih, kabar baik juga, terima kasih. Dan sudah bergabung juga Pak Fadil Hasan, Ekonom Senior Indef. Halo Pak Fadil, apa kabar Pak? Kabar baik. Baik. Gimana Mas Pras? Kabar baik juga ya? Pak Fadil, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh Pak Fadil, kita akan mereview terlebih dahulu nih dari pandangan Anda begitu ya, terkait dengan kinerja ekspor Indonesia di sepanjang kuartal 1 yang masih mencatatkan kinerja positif begitu ya di tengah dinamika ekonomi global ini Pak Fadil. Ya, memang kalau kita lihat kinerja ekspor triwulan 1 ya 2025 itu masih mencatatkan surplus dan peningkatan yang cukup baik ya sekitar 3,1% dan ekspornya itu berjumlah mencapai sekitar 23 miliar US dollar ya. Dan kalau kita lihat lonjakan ini itu ternyata akibat dari peningkatan ekspor minyak sawit dan produk turunannya ya yang hampir 40% saya kira meningkatnya itu, dan nikel ya dan produk-produk lainnya. Nah, kalau kita lihat memang peningkatan ini juga didorong oleh adanya terutama oleh adanya peningkatan harga gitu. Nah, jadi saya kira pada umumnya memang kita ini ya selalu diuntungkan ya kan ekspor kita itu oleh adanya peningkatan harga komoditas. Nah, tapi sekaligus juga sesuatu yang sangat vulnerable gitu ya, karena fluktuasi harga ini kan sekarang ini sangat cepat ya. Jadi ya kita harusnya melihat positif, tapi di sisi lain kita harus waspada karena ada kemungkinan misalnya kalau harga turun ya itu resikonya terhadap kita juga gitu. Jadi tapi overall saya kira oke ya, cukup bagus dan di tahun 2025 ini kan targetnya itu ekspor itu meningkat sebesar 7,1% ya, mencapai 200 berapa 30 miliar dolar lebih gitu. Itu targetnya. Tapi saya kira ini kan ada dinamika baru ya.
yang menjadi tantangan tapi sekaligus juga peluang ya ke depan dalam ekspor kita ini gitu. Baik, Pak Fadil. Nah, lantas bagaimana Indonesia memaksimalkan peluang kerja sama ekonomi lah dengan negara-negara lain seperti Eropa misalnya dengan kerangka IUCFA sendiri bagaimana Pak Fadil? Ya justru saya kira tadi saya berhenti pada tantangan tapi juga sekaligus peluang ya. Oke. Intinya ya sekarang tantangan itu kan adanya perang dagang ya atau reciprocal tarif yang diimpose oleh Amerika ya oleh Trump ini yang saya kira akan merubah ini apa namanya supply chain global supply chain dari perdagangan dunia ya. Ya. Nah, itu satu sisi merupakan tantangan karena kita akan menghadapi misalnya tarif yang lebih tinggi dari Amerika ya. Tapi sekaligus juga peluang saya kira misalnya dalam konteks kita melakukan diversifikasi dari tujuan ekspor kita ya. Nah, dalam konteks diversifikasi itu saya kira melihat salah satunya itu misalnya dengan menyelesaikan berbagai perundingan perdagangan dengan negara-negara lain ya, terutama saya kira misalnya dengan EU ataupun misalnya dengan negara-negara Mediterranean ya, dengan kemudian juga dengan negara-negara Gulf countries misalnya. Nah, kemarin saya menarik itu dalam pertemuan ASEAN di Kuala Lumpur. Malaysia itu kan menginisiasi suatu forum ya yang melibatkan Cina, ASEAN dan Gulf countries. Gulf countries itu kan negara-negara di Timur Tengah lah ya. Nah, ini suatu blok blok baru yang coba dibentuk oleh ASEAN ya, yang itu kemudian saya kira akan menjadi suatu peluang bagi Indonesia ya di tengah reciprocal tarif yang diterapkan oleh Trump ini gitu. Baik Pak Fadil, berarti itu dia masih ada peluang, masih ada tantangan juga yang harus dihadapi oleh Indonesia untuk bisa meningkatkan kinerja ekspor. Nah, dari Pak Handito sendiri bagaimana Anda melihat kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain khususnya Eropa lah, IUCFA, apakah masih bisa dioptimalkan sebagai alternatif tadi yang seperti Pak Fadil sampaikan untuk ekspor Indonesia begitu Pak Handito? Iya Mas Pras, jadi perundingan dengan EU di Indonesia EU-SEPA ini saya rasa memang sudah waktunya dikebut segera gitu ya. Karena sebenarnya ada manfaat yang lain, tidak hanya masalah perdagangan antara Indonesia dengan Eropa, tetapi juga sebenarnya kita harus melihat jangka panjang gitu ya. Dengan Amerika sekarang berisik begitu ya, saya rasa ya kita nggak boleh juga kemudian terlalu terpengaruh oleh berisiknya Presiden Trump karena dia punya strategi jangka pendeknya. Tetapi kita sebenarnya diingatkan bahwa kita ini harus mau jadi apa, Indonesia ini mau jadi apa. Nah, kalau melihat kita sekarang lagi fokus dengan Eropa, saya rasa Eropa ini bisa menjadi contoh yang ideal buat kita. Eropa yang masa lalu itu sudah selesai gitu ya, sekarang lagi mencari bentuk yang baru. Tetapi sebenarnya nggak ada salahnya kita kemudian menjadi pengganti Eropa. Maksud saya kenapa jadi pengganti Eropa? Kalau kita tengoklah ke negara-negara Eropa, sampai sekarang makanan sehat ada di sana, makanan enak ada di sana, agroturism ada di sana. Nah, saya rasa ini bisa jadi model buat kita. Daripada Indonesia biayaan untuk bahasa Jawanya gitu ya, mau industri mobil, industri elektronik. Kenapa nggak kita menjadi negara yang fokus kepada agroindustri, apalagi industri pangan gitu ya, seperti dilakukan oleh Eropa masa lalu. Karena itu ada loophole gitu, yang negara lain merasa ya, gua mendingan yang industri yang modern. Nah, saya rasa Indonesia perlu kemudian menangkap peluang ini. Maksud saya, ketika kita berunding dengan Eropa, sebenarnya harusnya tidak hanya sekedar mau masuk negara Eropa sebanyak-banyaknya, tapi sebenarnya mereka punya teknologi yang selama ini dipakai untuk mengembangkan industrinya, yang mereka sekarang sudah mulai tinggalkan. Kenapa nggak itu dioper ke Indonesia dan kita menjadi juaranya sekarang? Karena kita punya comparative advantage yang bisa kemudian juga mengembangkan competitive advantage dengan memanfaatkan teknologi ini. Maksud saya, kita harusnya sudah mulai sekarang ini berpikir jangka panjang lah. Jangka pendek saya yakin
Pak Presiden Prabowo sudah betul banget itu dengan memberi perhatian pada pangan, memberi perhatian kepada gizi, itu sudah oke gitu. Nah, sekarang tinggal dilanjutkan ke depan. Nah, bagaimana kita benar-benar memang jadi juaranya agro industri ini, khususnya di pangan ya. Ya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan nih Pak Andi itu apa saja nih kalau kita ingin mengoptimalkan pasar Eropa sebagai alternatif tujuan ekspor Indonesia? Nah, kalau kita mau fokus kepada industri pertanian, kepada pangan gitu, maka faktor yang harus diperhatikan nomor satu, mau nggak mau kita bicara tentang standarisasi di produk-produk kita ya. Kita harus naikin, apalagi kita berharap pemainnya tidak hanya pelaku usaha yang besar, tapi juga UKM sangat mungkin masuk di Eropa. Nah, kita perlu naikkan. Tentu saja pemerintah perlu memberi dukungan bagaimana meningkatkan kualitas produk-produk Indonesia, khususnya industri agro dan industri pangan tadi. Yang kedua, kita memang mau nggak mau perlu mengembangkan teknologi untuk mendukung itu. Nah, ketika ngomong teknologi, saya kok melihat, saya yakin Mas Fadil juga sebagai orang yang dekat dengan perguruan tinggi, kita bisa optimalkan yang ada di kampus. Selama ini ada istilahnya kedereka gitu. Kita bicara triple helix lah, nggak usah yang banyak-banyak helixnya gitu ya. Tapi kita triple helix antara dunia usaha, pemerintah, dan perguruan tinggi. Saya yakin kalau kita bicaranya agroindustri, kita bicaranya industri pangan, maka sebenarnya kompetensi kemampuan dari perguruan tinggi kita bisa dioptimalkan. Nah, ini dibantu oleh tadi tuh Pak Presiden Prabowo sudah ketemu dengan Macron dari Prancis. Mereka pasti nggak keberatan itu yang begitu-begituan itu untuk dukung kita gitu. Ini yang kita harus lakukan, mempercepat investasi juga dari negara-negara Eropa ke Indonesia untuk produk-produk yang industri agro dan industri pangan tadi. Iya, itu salah satu produk yang masih bisa diandalkan. Dan di sisi investasi, negara Eropa sebenarnya juga tidak masuk dalam 5 besar negara asal begitu ya untuk penanaman modal asing di Indonesia. Seperti apa lantas peluang investasi dari Eropa yang bisa dioptimalkan? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Fadil. Pak Handito, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan neraca dagang Indonesia yang seperti bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, kita lihat untuk Uni Eropa di kuartal 1 2024 dan kuartal 1 2025. 1,52 miliar dolar di kuartal 1 tahun lalu, kemudian kuartal 1 ini sudah mencapai 1,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara secara keseluruhan untuk neraca perdagangan kita di 10,92 miliar dolar, sementara tahun lalu 7,41 miliar dolar Amerika Serikat. Baik, selanjutnya neraca dagang non-migas Indonesia Uni Eropa. Ini juga kita bisa cermati. Ini kuartal 1 tahun 2024 dan 2025 ada kenaikan dari 1,49 miliar dolar menjadi 1,83 miliar dolar Amerika untuk neraca dagang non-migas Indonesia dan Uni Eropa. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fadil Hasan, Ekonom Senior Indef, kemudian Pak Handito Jono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Ya, Pak Fadil, kalau kita cermati dari sisi investasi nih, nah Uni Eropa ini tidak masuk dalam 5 besar lah negara-negara asal penanaman modal asing di Indonesia setiap tahunnya. Lantas bagaimana Anda melihat posisi ini kalau kita ingin meningkatkan kerjasama dengan Uni Eropa, Pak Fadil? Ya, saya kira Uni Eropa itu kan memiliki suatu keunggulan ya dalam teknologi ya tertentu begitu dibandingkan dengan negara-negara lain yang saya kira sangat diperlukan oleh Indonesia gitu. Nah, walaupun tidak termasuk dalam 5 besar investor luar negeri di Indonesia, tapi beberapa negara di Eropa itu sangat memiliki ketertarikan untuk melakukan investasi di Indonesia itu ya. Nah, persoalannya itulah memang saya kira mereka masih memiliki concern yang tertentu yang harus memang diselesaikan oleh Indonesia sendiri ya. Nah, salah satunya itu lewat SEPA ini. Nah, beberapa concern misalnya yang Eropa sampaikan itu kan terkait dengan misalnya kebijakan hilirisasi ya kan.
kemudian masalah yang terkait dengan ini apa namanya TKDN ya, apa Oke. tingkat kandungan lokal itu ya. Iya. Kemudian juga tentang pengadaan jasa publik ya, yang apa namanya, yang memang akan tentunya berdampak terhadap industri di dalam negeri ya. Dan juga beberapa concern yang terkait spesifik terkait dengan investasi sendiri, misalnya mekanisme penyelesaian sengketa Oke. dan seterusnya itu gitu. Jadi saya kira justru untuk bisa meningkatkan investasi EU di Indonesia, kita harus segera menyelesaikan Iya. SEPA ini gitu. Nah, tapi tentunya kan penyelesaian SEPA itu harus datang dari dua belah pihak ya. It takes two to tango kan gitu. Jadi Indonesia punya concern tentunya ya, Eropa juga punya concern. Nah, ini yang harus saya kira diselesaikan. Nah, tapi begini, ada concern-concern yang dari Indonesia sendiri yang mungkin akan sangat sulit untuk dipenuhi oleh Eropa ya. Seperti halnya juga concern Eropa yang sangat sulit dipenuhi oleh Indonesia. Nah, tetapi dalam momentum di mana sekarang ini apa dunia itu penuh dengan ketidakpastian, kemudian Oke. juga kebijakan dari Trump ini ya yang sangat berdampak terhadap perdagangan dan investasi di dunia ini, Iya. Eropa itu juga membutuhkan pasar yang lebih terdiversifikasi, seperti halnya juga Indonesia. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa apa yang dilakukan misalnya oleh Eropa dengan India, jadi Eropa dengan India itu sepakat untuk istilahnya tuh early harvest. Jadi apa yang disepakati, yang sudah disepakati itu yang kemudian misalnya bisa dijalankan terlebih dahulu, sementara ada persoalan-persoalan yang tersisa yang memang Oke. mungkin belum bisa disepakati itu ditunda terlebih dahulu. Tapi jadi saya kira apa namanya Indonesia juga bisa dan Eropa bisa melakukan hal yang sama dalam Iya, iya. Indonesia EU SEPA ini, seperti halnya Eropa Oke. melakukan hal yang sama dengan India itu, seperti itu. Baik Pak Fadil. Nah Pak Hanito, lantas kalau bicara seperti yang sudah disampaikan begitu oleh Pak Fadil, ya, tantangan terkait dengan bagaimana non-tarif barrier begitu untuk perjanjian IEU SEPA sendiri Indonesia dan Uni Eropa. Lantas bagaimana kebijakan-kebijakan apa saja yang mungkin perlu diselaraskan lah dari sisi eksportir melihatnya begitu Pak Hanito? Iya, saya rasa kalau yang dengan Eropa ini yang paling ngerepotin kita kan non tarif barrier ya. Tetapi hasil pengadilan di WTO kan menunjukkan bahwa contohnya sawit yang selama ini Iya. diuber sama Eropa kan sudah, saya rasa posisi kita udah bagus lah, kita sudah apalagi lobby ekonomi kita dengan Eropa bagus. Jadi menurut saya sih ini memang jadi PR terus ya, diplomasi ekonomi menjadi hal penting untuk kita bisa menerobos pasar Eropa dengan baik. Ya. Soal tarif saya rasa selama masih fair-fair saja oke lah. Tapi yang saya ingin menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan Mas Fadil juga soal investasi. Saya rasa kita memang harus berani sekarang ini mengatakan Indonesia mau jadi negara apa. Mumpung ini lagi dengan Eropa lagi baik, kita sangat baik gitu. Perundingan ini justru Indonesia EU SEPA ini justru membuat kita makin dekat sama Eropa. Kita harus tahu yang kita perjuangkan. Nah, kalau kembali kepada bahwa kita fokus kepada agroindustri, industri pangan, sebenarnya itu adanya di sana gitu. Kenapa nggak kita ambil itu, kita ajak itu investor-investor pabrik-pabrik dari Eropa ke sini. Contohnya Nestle sudah ada di sini, masih banyak yang bisa dipindahin dari Nestle. Kita bisa lihat Unilever yang basisnya juga di Eropa bisa bawa investasi lebih banyak di Indonesia. Pabrik susu yang ada di Swiss itu bisa dibawa masuk ke sini. Nah, maksud saya kita harus berani fokus ke sana daripada kita kemudian ngurusin mau bawa industri mobilnya Eropa yang udah babak belur, nggak usah. Mungkin baterainya masih oke lah, baterai listrik gitu ya. Sekarang masih ke sana. Nah, kalau kita bisa simpulkan, memang sebenarnya kita perlu fokus ini. Kalau
tidak hanya dengan Eropa sebenarnya, termasuk juga dengan dunia, bahwa Indonesia ini harus masuk kepada industri-industri yang renewable product gitu, yang bisa diperbarui, yang mengoptimalkan keberadaan sumber dayanya ada di Indonesia, baik itu pertanian, kelautan, Oke. kehutanan, perkebunan ini. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, maka keunggulan kita di Eropa itu bisa sustain, berkelanjutan, nggak hanya jangka pendek gitu. Dan ini yang bisa juga memudahkan kita di negosiasi Indonesia EU SEPA ini. Ya, tantangan yang berpotensi mungkin menjadi hambatan ke depan begitu dari wajan kerjasama ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa sendiri di bagian yang mana, Pak Hanito? Apakah ya tadi non-tarif barrier itu harus segera dituntaskan, kemudian dari sisi eksportir juga pada saat kita ingin melakukan eksportasi ke Uni Eropa juga mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu direlaksasi di sana misalnya begitu? Iya, iya, iya. Saya rasa kalau saya lihat teman-teman yang sekarang ini terkait dengan Eropa, sebenarnya mereka pada dasarnya sudah melihat, udahlah nggak usah ngotot-ngotot lagi, yang penting beresin aja. Karena kalau istilahnya ya lepasin aja lah yang memang nggak bisa diambil lah gitu ya. Jadi saya rasa kita sudah harus dalam posisi seperti itu. Tetapi juga saya nitip ini di perundingan Indonesia EU SEPA ini, kalau bisa keterlibatan dari perguruan tinggi di Eropa untuk mau bekerja sama dengan Indonesia, saya rasa perlu ditingkatkan. Kan dulu kita dorong-dorong dengan Amerika, Amerikanya lagi rewel begini ya. Udah dengan Eropa, Eropa itu juga banyak industri perguruan tinggi, apalagi yang terkait dengan industri pertanian dan industri pangan itu bisa kita tingkatkan gitu ya. Ya kalau di Indonesia misalkan ada Fateta IPB gitu yang perlu dijaga terus keberadaannya gitu. Nah ini kita kawinkan ini dengan perguruan tinggi yang ada di Eropa gitu. Baik, itu dia beberapa poin yang mungkin perlu dicermati kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa dengan beberapa tantangan ya terkait dengan non-tarif barrier ini bisa segera dituntaskan begitu. Yang penting bagaimana menjaga kinerja eksportasi kita, kemudian ada pendapatan ataupun devisa baru lagi juga buat Indonesia dan kita bisa menarik investasi dari mungkin pengusaha-pengusaha di Uni Eropa untuk bisa menanamkan investasi mereka di Indonesia. Baik, Pak Fadil, kemudian Pak Hanito, mohon maaf waktu terbatas ini, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat dan sampai berjumpa kembali Pak Fadil, Pak Hanito. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Ya saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.